Ratusan tahun yang lalu, di daerah Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah, terdapat sebuah betang, yaitu rumah adat khas suku Dayak Ngaju yang bernama Betang Sungai Pasah. Di betang itu tinggallah beberapa keluarga. Di antara orang-orang yang tinggal di betang itu, ada seorang pemuda yang bernama Bahandang Balau. Dinamakan Bahandang Balau dikarenakan konon ia memiliki rambut berwarna merah, yang dimana dalam bahasa Dayak Ngaju, Bahandang artinya ialah merah dan Balau artinya ialah rambut. Bahandang Balau memiliki senjata, yaitu sebuah keris luk 3 atau keris kelok 3, yang konon dikatakan bahwa ia mendapatkan keris tersebut saat sedang bertapa di suatu tempat. Keris itu diberikan secara langsung oleh orang gaib yang datang saat ia sedang bertapa. Karena Bahandang Balau memiliki ketangguhan, kesaktian, dan juga jiwa seorang pemimpin yang bijak, maka diangkatlah dia menjadi seorang damang atau kepala adat. Pada suatu saat, Damang Bahandang Balau ingin membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan betang Sungai Pasah. Ia membawa beberapa keluarga dan pergi untuk mencari tempat tinggal baru. Mereka pergi ke daerah Sungai Mangkatip dan membangun sebuah desa baru yang mereka beri nama Desa Dadahup. Damang Bahandang Balau memiliki seorang adik perempuan yang cantik bernama Nyai Mating, atau sering dibilang Bawi Nyai. Sebagaimana adat pada zaman dahulu, para anak gadis yang berasal dari keluarga bangsawan atau keluarga terpandang akan menjalani sebuah tradisi yang disebut kuwu. Masa kuwu atau masa pingitan adalah masa di mana anak gadis tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Pada masa kuwu, anak gadis itu akan tinggal di sebuah kamar khusus sembari mempelajari banyak hal, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Masa kuwu akan berakhir apabila anak gadis tersebut telah menikah. Pada suatu hari, datanglah seorang pria yang tampan dan gagah ke desa Dadahup. Pria tersebut datang untuk melamar Nyai Mating, dan diterimalah lamaran tersebut oleh Nyai Mating maupun pihak keluarga. Kemudian, diadakanlah pesta perkawinan besar-besaran selama 7 hari 7 malam di desa Dadahup. Pada malam ketujuh, yaitu malam terakhir pesta perkawinan, semua orang tertidur kelelahan seusai pesta besar tersebut dilaksanakan. Saat itu, Nyai Mating merasa gelisah dan kepanasan. Ia pun diam-diam keluar rumah untuk mencari udara segar, ditemani pengasuhnya. Mereka pun berjalan ke arah sungai. Di sungai, Nyai Mating mencuci muka sembari membasahi sebagian tubuhnya untuk menghilangkan rasa gerahnya. Tiba-tiba, datanglah seekor buaya dari dalam sungai. Dengan secepat kilat, buaya tersebut langsung menerkam Nyai Mating dan menyeretnya ke dalam sungai. Melihat hal itu, pengasuh Nyai Mating pun langsung berlari panik dan memberitahukan hal tersebut kepada para warga desa. Damang Bahandang Balau yang mendengar kabar tersebut langsung terkejut dan marah. Ia pun langsung berdiri dan bergegas untuk menyelamatkan adiknya. Dan ia pun mengatakan kepada para warga desa, apabila dalam waktu 3 hari dia tidak kembali, artinya dia telah gagal dan tewas di dasar sungai. Setelah mengatakan hal tersebut, Damang Bahandang Balau pun membawa kerisnya dan melompat ke dalam sungai. Kesaktian kerisnya membuat ia bisa bernafas di dalam air. Setelah mencapai dasar sungai, ia pun berpindah secara gaib ke alam lain. Dan ia melihat sebuah kerajaan yang sangat megah. Kerajaan tersebut adalah kerajaan buaya. Kerajaan di situ sama seperti di daratan dan tidak seperti di dalam air. Penduduk di situ berbadan manusia dan berkepala buaya. Damang Bahandang Balau kemudian mencari informasi dari para penduduk, dan ia pun mendengar kabar
bahwa Raja Buaya akan melakukan perkawinan dengan wanita dari negeri atas bernama Nyai Mating. Mendengar itu murkalah Damang Bahandang Balau. Ia pun membunuh setiap buaya yang dijumpainya di dasar sungai. Para buaya tersebut balik melawan Damang Bahandang Balau, namun semua itu sia-sia. Damang Bahandang Balau terlalu tangguh dan para buaya tersebut tewas satu persatu. Raja Buaya pun mendengar kabar tersebut dan tidak ingin ada lebih banyak lagi rakyatnya yang tewas. Ia pun datang menemui Damang Bahandang Balau. Setelah bertemu, Raja Buaya meminta Damang Bahandang Balau untuk berhenti membunuh rakyatnya. Damang Bahandang Balau berkata bahwa ia akan berhenti melakukan pembantaian apabila adiknya dikembalikan. Raja Buaya pun meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan Nyai Mating. Namun sebelum itu, Raja Buaya mengatakan bahwa rakyatnya tidak bersalah dan Nyai Mating telah melanggar sebuah perjanjian. Damang Bahandang Balau penasaran dan bertanya, perjanjian apa yang telah dilanggar oleh adiknya? Raja Buaya pun mengatakan, ada sebuah perjanjian yang telah dilakukan oleh Raja Manusia dan Raja Buaya pada zaman dahulu. Yang pertama, manusia tidak diperbolehkan mandi di sungai saat matahari tepat di atas kepala, karena pada saat itu bayangan manusia tidak ada. Kedua, manusia tidak diperbolehkan membunuh buaya apabila tidak ada kesalahan dari buaya tersebut. Ketiga, buaya tidak diperbolehkan berjemur di jalur yang biasa dilalui oleh manusia. Keempat, buaya tidak diperbolehkan sembarang membunuh manusia. Hanya manusia yang memiliki parasat tanda tertentu di tubuh yang boleh diserang dan dibunuh. Karena itu, bagi manusia yang memiliki parasat bajai, wajib untuk membuangnya dengan ritual tertentu. Kelima, buaya tidak boleh mengganggu jaring, pukat, jala, atau perangkap ikan lainnya, serta tidak boleh menggigit umpan pancing milik manusia. Keenam, pengantin baru tidak diperbolehkan mandi di sungai atau melakukan perjalanan menyusuri sungai, karena bagi para buaya, aroma tubuh pengantin baru berbau harum dan mengundang hasrat buaya untuk datang mendekat. Inilah aturan yang telah dilanggar oleh Nyai Mating. Setelah mendengar semua itu, Damang Bahandang Balau menundukkan kepalanya dengan perasaan menyesal. Raja Buaya pun kemudian mengembalikan Nyai Mating kepada Damang Bahandang Balau. Kemudian, Damang Bahandang Balau dengan bahagia memeluk adiknya, dan mereka pun kembali ke daratan. Setelah sampai di darat, mereka melihat ratusan buaya mati mengapung di sungai. Melihat itu, menangislah Damang Bahandang Balau atas perbuatannya. Menurutnya, para buaya tersebut tidaklah bersalah. Damang Bahandang Balau pun mengumpulkan ratusan mayat buaya tersebut dan dikubur dalam satu lubang kubur, dan kemudian lokasi itu disebut Tambak Bajai. Saat ini, Tambak Bajai tersebut telah menjadi sebuah desa, dan sampai sekarang masih ada bukti-bukti tentang kejadian di masa lampau tentang Damang Bahandang Balau.